Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 21 dan 23, yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah milik-Mu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terkadang kita tidak menyadari betapa besar hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diterima dalam keluarga Allah melalui kelahiran baru, kita tidak hanya sekedar mendapat hidup yang baru, tetapi juga menerima warisan ilahi yang luar biasa. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Kristus menjadi milik kita juga. Dan ini bukan sekedar teori, melainkan sebuah kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari. Banyak orang yang mungkin merasa tidak layak atau bahkan ragu untuk mengklaim janji-janji Tuhan ini karena merasa terbelenggu oleh kesalahan dan kelemahan mereka. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Korintus bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu. Jemaat di Korintus tidak sempurna. Mereka menghadapi berbagai masalah dan hidup dengan cara yang masih dipengaruhi oleh dunia. Namun ini tidak menghalangi fakta bahwa mereka telah diberikan segala sesuatu yang ada dalam Kristus. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa berkat dan hak istimewa yang Tuhan sediakan tidak didasarkan pada kebaikan kita, melainkan pada anugerah-Nya yang melimpah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran penuh akan berkat rohani yang telah menjadi milik kita. Kita tidak perlu hidup dalam kekurangan atau ketakutan, tetapi harus berani mengklaim segala berkat dan kuasa yang telah Tuhan sediakan. Kita harus mengenal hak kita di dalam Kristus. Yang pertama, segala sesuatu adalah milik kita karena kita adalah milik Kristus. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, kita menerima status sebagai ahli waris bersama Kristus. Segala berkat rohani di sorga dan segala sesuatu yang telah Yesus peroleh kini juga menjadi hak kita. Namun seringkali kita tidak menyadari
atau bahkan meragukan hak istimewa ini. Sama seperti saudara laki-laki dari anak yang terhilang, banyak dari kita merasa seperti bekerja keras untuk Tuhan, tetapi tidak pernah menyadari bahwa segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan kita. Yang kedua, kebebasan untuk menggunakan nama Yesus. Sebagai orang percaya, kita diberi kuasa untuk menggunakan nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Nama Yesus bukan hanya sekedar panggilan, tetapi mengandung otoritas dan kuasa yang dapat mengalahkan setiap kekuatan yang menentang kita. Kita harus berani menggunakan nama ini dalam doa, pelayanan, dan bahkan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Yang ketiga, mengklaim berkat Tuhan yang sudah diberikan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita, tetapi terserah kepada kita apakah kita mau atau tidak menggunakan apa yang telah menjadi milik kita. Ketika kita gagal untuk mengklaim hak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar hidup dengan iman yang teguh, percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan. Kita harus hidup dalam kepenuhan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi untuk hidup dalam kepenuhan yang telah Dia sediakan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik kita, kita tidak akan lagi merasa terbatas oleh situasi dan kondisi apapun. Hidup dalam kepenuhan berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mengklaim janji-janjinya tanpa ragu. Tuhan ingin kita menikmati semua yang telah Dia sediakan, bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena kasih karunia-Nya yang melimpah. Namun untuk bisa mengalami semua ini, kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini adalah kunci untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan. Sama seperti saudara laki-laki anak yang terhilang, yang tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Kita juga bisa terjebak dalam pola pikir yang salah jika kita tidak memahami hak kita sebagai ahli waris Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, segala sesuatu yang dimiliki oleh Kristus telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hak istimewa untuk hidup dalam kepenuhan yang telah disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Kita harus belajar mengklaim berkat-berkat ini dengan iman dan menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup bukan sebagai budak, tetapi sebagai ahli waris bersama Kristus, menikmati segala sesuatu yang Dia miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini.
Kami bersyukur atas anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Kristus telah menjadi milik kami. Ajar kami untuk hidup dengan iman yang teguh dan berani mengklaim setiap janji yang Engkau sediakan. Tolonglah kami untuk tidak lagi hidup dalam keraguan, tetapi percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu adalah milik kami, karena kami adalah milik Kristus. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan memampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.